Kisah Pahlawan Nasional Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini dilahirkan pada tanggal 21 April 1879 di kota Jepara, Jawa Timur. Kartini berasal dari kalangan bangsawan Jawa yang merupakan putri dari Bupati Jepara bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama M.A. Ngasirah. Raden Ajeng Kartini tumbuh menjadi anak kecil yang cerdas dan ceria. Setiap hari dia menghabiskan waktu dengan bermain-main bersama teman-teman sebayanya. Kartini lahir di era penjajahan, di mana tidak adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pada masa itu, perempuan tidak boleh pergi ke sekolah ataupun bekerja. Raden Ajeng Kartini memperoleh pendidikan lantaran mewarisi darah bangsawan dari ayahnya. Dia disekolahkan di ILS hingga usia 12 tahun, sembari mempelajari berbagai hal, termasuk bahasa Belanda. Di masa itu, ada kebiasaan yang turun-temurun dilakukan. Anak perempuan yang berusia 12 tahun harus tinggal di rumah untuk dipingit. Hatiku sedih, hatiku gundah, tak ingin pergi berpisah. Hatiku bertanya, hatiku curiga, mungkinkah ku temui kebahagiaan seperti di sini, sahabat yang selalu. Dalam keadaan dipingit, keinginan belajar Kartini tak serta-merta surut. Kemampuan bahasa Belanda yang dimilikinya digunakan untuk membaca buku, bahkan menulis surat kepada teman-teman yang berasal dari Belanda. Salah satu yang kerap dijadikan kawan bercerita adalah Rosa Abandanon. Kartini tidak hanya belajar untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk teman-teman perempuannya. Dia membuka sekolah kecil di rumahnya dan mengajarkan mereka membaca, menulis, dan matematika. Dia ingin mereka menjadi pintar dan kuat. Lihat segalanya lebih dekat dan ku bisa menilai lebih bijaksana. Mengapa bintang bersinar? Mengapa air mengalir? Mengapa dunia berputar? Lihat segalanya lebih dekat dan ku akan mengerti. Pada usia 24 tahun, Kartini menikah dengan Raden Adipati Joyodiningrat, seorang pejabat Jawa. Meskipun demikian, Kartini tetap berjuang untuk pendidikan dan hak-hak perempuan bahkan setelah menikah. Dan dia membuka sekolah untuk perempuan di rumahnya yang dikenal sebagai Sekolah Kartini.
Kartini melahirkan seorang anak yang bernama Sosalit Djodjodiningrat. Namun tidak berapa lama, Kartini meninggal di usia 25 tahun setelah melahirkan anaknya pada tanggal 17 September 1904. Namun, warisan dan perjuangannya tetap hidup. Kartini diakui sebagai salah satu pionir dalam pergerakan emansipasi perempuan di Indonesia. Dia menyuarakan impian dan harapannya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan membebaskan perempuan dari tradisi yang membatasi. Surat-surat Kartini kemudian diterbitkan dalam buku berjudul Dur Duisternis tot Licht. Habis gelap, terbitlah terang. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-cita